Oh, di sini ya. Kalau single dapatnya satu bantal satu guling. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Ketemu lagi kita di acara ORK pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sepanjang hari ini kita udah beraktivitas, sudah melakukan segala sesuatu, dan cuaca hari ini hujannya cukup dahsyat ya di Alam Sutera, di Serpong, Tangerang Selatan ini besar sekali gitu ya hujannya. Bagaimana di daerah Bapak Ibu semua? Welcome yang sudah join pada malam ini di live TikTok The Way BSD. Saya mau menyapa ada dengan akun Liret32, ada Pak Lucy, akun Ning Lego, ada akun user 1174490099893, ada akun Agus, ada akun Marlina Ne Tambu Bolon, ada Mama Yuyun. Selamat malam semuanya, shalom. Nah, kita hari ini masuk bergabung dalam ORK, obrolan ringan keluarga. Kali ini pada episode yang ke-12. Kita mau masuk pada malam hari ini dalam acara ORK ini. Sebelum kita masuk dalam ORK malam hari ini, kita sama-sama mau mendengarkan sebuah pujian. Yuk, sama-sama kita dengarkan pujian. Selamat mendengarkan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku
Ya, kita sudah dengarkan pujiannya, tak terbatas kasihnya. Apapun proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Kembali selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Saat ini kita masuk dalam ORK episode yang ke-12. Saya beri judul Ikuti Prosesnya Allah. Itu dalam apa? Dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kita kan hidup ini tuh pasti bertumbuh, ya kan? Mulai dari anak-anak, masuk masa remaja, remaja dewasa, kemudian dewasa dan akhirnya masuk dalam masa lansia. Itu pertanda kalau setiap kita manusia ini yang bertumbuh itu normal. Jika kita mengalami adanya pertumbuhan tersebut. Begitu pula dengan kerohanian kita. Kerohanian kita juga ada masanya. Pada saat baru mengenal Allah, kita ada di dalam masa anak-anak. Baru mengenal siapa Yesus itu, kita ada di masa itu lagi benar-benar giat-giatnya untuk bersekutu dengan Allah. Giat-giatnya untuk kita bisa misalnya dalam satu hari Minggu gitu ya. Kita bisa ke gereja 1-4 kali kebaktian. Maksudnya ada ibadah di sini, kita samperin. Siang hari ada di mana, kita samperin juga. Sore hari ada, kita samperin. Bahkan yang termalam sekalipun kita samperin. Menggebu-gebu, selalu ada ingin ada dalam ibadah. Selalu ada ingin dalam persekutuan dengan Allah. Masuk hari Senin, cari ada ibadah di mana, kita datengin. Pada saat hari Selasa gitu, cari nih ada ibadah di mana gitu. Ada kebaktian wanita, kita ikutin. Ada kebaktian pria, ikutin. Ada kaum muda, kaum lansia, kebaktian lansia, diikutin semuanya. Pokoknya senang banget rasanya jika ada dalam suatu ibadah. Jadi mau bersekutu terus dengan Allah. Itu biasanya masa anak-anak masih menggebu-gebu gitu ya. Pada saat masa-masa pertama itu. Biasanya masa ini di anak-anak ini kita tuh kalau berdoa selalu dijawab gitu. Maksudnya pada saat kita minta Allah untuk suatu tanda gitu, tuh biasanya langsung dijawab doa kita. Nah, masuk ke masa berikutnya, kita mulai tuh bolong-bolong ibadahnya. Udah gak segiat dulu, tapi kita masih masih rajin beribadah, cuma udah gak segetol dulu gitu bahasanya ya. Mulai masuk dalam pelayanan, ada kegiatan ibadah doa puasa, ikut. Ibadah ucapan syukur, masuk, ikut. Terus kemudian kita menjalankan kebaktian-kebaktian tersebut, tapi udah tidak lagi seperti masa anak-anak. Udah tidak lagi menggebu-gebu dengan semangat, dengan keinginan yang benar-benar menggebu gitu ya, rajin banget, giat banget, tekun banget. Nah, mulai masuk dalam masa yang agak di atas anak-anak, ya remaja gitu kira-kira. Ini tuh kita kerohaniannya udah remaja tapi belum mature. Jadi di tahap ini setiap kita berdoa masih minta tanda dari Allah untuk langsung dijawab. Biasanya itu tuh masih secara langsung didengar dan dijawab oleh Allah. Itu yang setiap manusia inginkan kan ya. Kita berdoa, kita minta tanda, langsung dijawab sama Allah. Langsung diberikan tanda sama Bapa. Itu yang setiap kita inginkan. Nah, jika kita ada di masa dewasa, beranjak dari masa remaja tadi, dalam kerohanian kita seringkali ada di titik saat kita doa, kok sepertinya gak dijawab gitu. Kok kayaknya kita dicuekin. Kita udah minta, Bapak saya ingin ini, mau begini. Tapi kok kayaknya gak dijawab. Kok kayaknya gak diladenin gitu ya. Kita sepertinya harus benar-benar berusaha sendiri. Harus benar-benar cari jalan keluar sendiri. Padahal di saat seperti itu, saat kita merasa kok saya harus mengerjakan segala sesuatunya sepertinya sendiri, Allah pun tetap tidak meninggalkan kita seorang diri.
tapi tanpa kita sadari, karena kekhawatiran kita, karena kecemasan kita, karena pikiran manusia kita ini, akhirnya kita suka melupakan kalau Allah itu gak pernah meninggalkan kita. Di masa seperti ini, Allah tuh mau untuk setiap kita merendahkan hati. Untuk apa? Untuk mengikuti prosesnya Allah dalam kehidupan kita. Proses yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Allah jahat, bukan karena dia tidak peduli terhadap kita manusia, tapi dia mau mendewasakan kita. Allah mau mendewasakan kerohanian kita supaya kita makin bertumbuh. Gak stuck di satu titik. Jadi sama seperti para orang tua yang mau saat anaknya di TK, di SD, di SMP, bahkan SMA sekalipun, kan itu kita lihat kalau yang bertanggung jawab atas hidup anak-anak kita semasa mereka di sekolah itu ya orang tuanya. Tapi begitu dia masuk ke tingkat selanjutnya, maka keputusan anak tersebutlah yang harus dia jalani, yang harus dia putuskan, yang harus dia tetapkan untuk dia bisa terbang mandiri, terbang sendiri, membuat segala sesuatunya menjadi lebih dewasa. Bukan karena orang tuanya jahat, tapi karena mau anaknya mandiri dan mulai dapat berjalan, bahkan berlari, bahkan terbang, mengejar apa yang diimpikannya. Bapak kita pun begitu. Allah mau supaya kita semua bisa mandiri. Kita manusia ini terus bisa berjalan, terus berlari, terus bisa terbang sendiri. Walaupun ada proses yang harus kita lewati, ada proses-proses yang harus kita hadapi, tapi penyertaan Allah itu pasti ada dalam setiap langkah hidup kita. Nah, saat kita menjalani proses Allah, seringkali kita kan menjadi bingung, khawatir. Terus jalan yang kita jalani itu sepertinya kok mulai melenceng ke kanan atau ke kiri, nggak lagi benar di tracknya gitu. Kita selalu protes akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita komplain, kenapa sih kok hidup saya begini? Kenapa sih kok doa saya sepertinya nggak dijawab? Kenapa sih begini begitu gitu ya? Setiap kali biasanya kita mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah. Atas apa? Atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal itu adalah prosesnya Allah yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau jalani semuanya itu, kita akan melihat apa yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menjalani semuanya itu, kita tetap di tracknya Allah. Kita tetap di jalannya Allah. Nah, malam hari ini kita mau bahas sikap yang benar dalam mengikuti prosesnya Allah itu bagaimana? Sikap yang benar yang harus kita lakukan saat kita mengikuti prosesnya Allah itu seperti apa? Kita mau melihat nih sikap yang benar untuk mengikuti prosesnya Allah dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama yaitu bersabar dan menunggu waktu. Waktunya siapa? Bukan waktu kita, waktunya Allah. Sikap yang benar yang pertama dalam mengikuti proses Allah adalah belajar bersabar. Belajar bersabar tuh pastinya gak enak ya. Kan saya suka guyon kalau sama teman, sama saudara gitu. Suka bilang orang sabar itu pasti kesel. Karena apa? Saat kita belajar untuk bersabar, biasanya tuh harus menahan diri, harus benar-benar bisa. Orang emosi ke kita harus bisa mengendalikan diri, harus bersabar. Walaupun kan gak enak, menahan seperti itu tuh gak enak. Tapi itu yang harus dikatakan harus bersabar. Sikap yang benar tersebut. Memang terkadang sabar itu bukan yang kita mau. Kita sabar itu bukan karena kita mau awalnya, tapi karena kita tahu Allah maunya untuk kita sabar. Kita harus melakukan hal itu. Kita bisa belajar untuk sabar sambil berserah. Sabar sambil berserah. Dan tetap mengandalkan Allah. Mempercayai bahwa waktunya Allah itu yang tepat. Waktunya Tuhan itu selalu tepat. Terkadang kan
Kita selalu ingin hasil yang cepat gitu ya. Kita berdoa, maunya langsung dijawab. Kita minta sesuatu, maunya langsung dikasih gitu. Tapi saat kita mengikuti prosesnya Allah dalam kehidupan kita, harus bersabar. Bersabarnya apa? Bukan nunggu waktunya kita, tapi nunggu waktunya Tuhan. Yaitu bersabar sambil berserah. Terus mengandalkan Allah, mempercayai waktunya dinyatakan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Jadi Allah itu bekerja sesuai dengan waktunya yang sempurna. Dan kita semua mau tuh kan hasil yang cepat. Tapi itu kadang malah hasil yang cepat yang kita mau itu gak maksimal, bukan yang terbaik. Tapi kalau kita mau sabar, nunggu waktunya Allah, maka segala sesuatunya akan tepat dan terbaik. Kan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama itu dikatakan seperti ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Jadi ayo, kalau kita mau ikuti prosesnya Allah dalam hidup kita, kita harus bisa bersabar menunggu waktunya Allah. Jadi ayo sabar, nunggu waktunya Allah. Kalau kita bisa sabar menunggu waktunya Allah, maka kita akan lihat hasil yang terbaik yang sudah disediakan Allah bagi anak-anaknya. Itu yang akan kita rasakan kalau kita mau sabar menunggu waktunya Allah. Yang kedua, kita harus apa? Saat ikuti prosesnya Allah dalam hidup kita, kita harus percaya penuh kepada rencana Allah. Walaupun rencana Allah kan sering gak bisa kita ngerti gitu. Secara manusia, kalau kita ngikutin rencananya Allah itu seperti gak sesuai apa yang kita mau. Tapi dengan percaya penuh kepada Allah, kita akan percaya pada rencananya Allah. Kita diajak untuk tetap mempercayai bahwa Allah itu mengetahui, Bapa mengetahui apa yang terbaik bagi setiap anak-anak, bagi kita semua. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita serahkan hidup kita sama Allah, kita mau ikuti prosesnya Allah, kita harus percaya penuh kepada rencana Allah. Maka yang terbaik itu akan menjadi bagian kita. Selanjutnya yang ketiga, kalau kita mengikuti prosesnya Allah dalam hidup ini, kita harus apa? Kita harus berserah dalam doa. Mengikuti prosesnya Allah dalam hidup ini berarti apa? Kita harus terus datang. Ada pergumulan, datang kepadanya. Ada masalah, datang kepadanya. Ada segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, datang kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa. Komunikasi kita dengan Allah. Kemudian kita harus berserah. Dan kembali kita harus mengandalkan Allah sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan kita. Kita ini manusia kan tetap butuh dan bahkan selalu perlu Allah dalam setiap langkah hidup kita. Karena kita ini kan ciptaannya Allah. Kita ini diciptakan Allah. Oleh karena itu kita harus terus berserah kepada Allah dalam setiap doa kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi setiap hidup kita Allah yang pelihara. Jadi serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jangan lagi kita utak-atik kekhawatiran itu, ketakutan kita akan masa depan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita berizinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus hidup selalu berserah kepada Allah. Dan kita percaya Allah pasti akan selalu memelihara kehidupan kita. Amin semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu kita harus tekun di dalam iman dan perbuatan baik. Tekun di dalam iman dan perbuatan baik. Nah, menjalani proses Tuhan itu kan berarti kita tuh tetap harus jalani hidup ini terus giat, terus tekun.
dalam iman kita kepada Allah dan dalam perbuatan baik. Kita udah tahu perbuatan baik harus terus kita lakukan. Meskipun pasti untuk terus tekun di dalam iman itu pasti kan ada tantangan kah, ada masalah, ada kesulitan gitu. Namun namanya ketekunan itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Karena dalam Galatia 6 ayat ke-9 dikatakan, dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, jadi jangan sampai kita menyerah sebelum kita melihat hasil perbuatan kita. Kita udah tua semua yang perbuatan baik itu, tapi kita mulai menjadi lemah, akhirnya terhilang. Tapi kita harus benar-benar jangan menyerah dulu sampai kita benar-benar melihat apa yang Allah sediakan bagi kita, apa yang kita akan tuai setelah kita menabur segala perbuatan baik itu. Jadi ketekunan iman dan perbuatan baik itu harus selalu kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, kalau sikap bersyukur yang harus selalu ada dalam kehidupan kita ini adalah bersyukur yang gimana, sikap yang benar mengikuti proses salah. Yaitu bersyukur itu baik dalam situasi kondisi yang baik aja kah? Atau dalam situasi kondisi yang buruk sekalipun. Jadi namanya bersyukur itu dalam keadaan baik kah? Dalam keadaan buruk buat mata manusia kita harus tetap bersyukur. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau kita bisa bersyukur dalam segala hal, bisa bersyukur dalam situasi kondisi yang baik kah, yang buruk kah, segala sesuatu yang enak atau yang nggak enak, artinya kita bisa menghargai setiap karya Allah dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 itu dikatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ayo sama-sama dalam jalani hidup ini, dalam proses yang harus diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, terus ucapkan syukur. Gak enak sekalipun buat hidup kita. Terima kasih Allah untuk segala sesuatu yang kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terus naikkan ucapan syukur itu kepada Allah. Bukan hanya dengan lip sync saja, tapi benar-benar ketulusan hati kita mengucap syukur kepada Allah atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu poin yang kelima yang harus kita semua ikuti, kerjakan dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk mengikuti proses Allah dalam kehidupan kita. Yang keenam, kita harus belajar rendah hati dan taat. Belajar rendah hati dan taat. Allah sering menggunakan proses dalam hidup kita itu untuk apa? Untuk mengajar setiap kita, mendidik setiap kita tentang kerendahan hati dan ketaatan. Merendahkan diri dan bersedia taat pada kehendaknya Allah itu merupakan sikap yang menunjukkan kasih dan hormat kita kepada Allah. Jadi ayo sama-sama kita belajar untuk selalu rendah hati dan mau taat sama Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi ayo rendahkan hati kita di hadapan Allah supaya kita bisa benar-benar meninggikan namanya. Kita benar-benar bisa taat akan semua perintahnya, mengerjakan apa yang Dia suruh dalam kehidupan kita. Itu poin yang keenam. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita kerjakan untuk mengikuti prosesnya Allah dalam hidup ini? Yaitu kita harus mengandalkan hikmat dan petunjuk Allah. Saat kita ikuti prosesnya Allah dalam kehidupan kita juga perlu meminta hikmatnya. Perlu meminta hikmatnya supaya apa? Supaya kita bisa melihat situasi dengan mata rohani. Ada segala sesuatu yang ditunjukkan Allah bagi kita. Hikmatnya itu akan menunjukkan mana yang harus kita kerjakan, apa yang baik buat kita, apa yang harus kita lakukan. Nanti akan ditunjukkan kepada kita semua oleh Allah. Mengikuti arah yang Ia mau, yang sesuai dengan kehendaknya. Hikmatnya akan menuntun kita ke arah itu.
Dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai 6, di situ dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, jadi ada 7 hal yang harus kita perhatikan saat kita mau mengikuti prosesnya Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita semua mau mempraktekkan sikap-sikap ini, 7 sikap ini yang kita bisa lakukan, kita akan tetap kuat walaupun di tengah masalah. Kita akan tetap setia menjalani proses yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, semoga poin-poin ini bisa kita kerjakan dan menjadi berkat dan dorongan bagi kita semua untuk apa? Untuk terus semakin sempurna dan benar, selalu benar di hadapan Allah. Jadi mesti kita semua ada dalam prosesnya Allah yang diizinkan untuk kita lakukan. Kita akan terus berjalan bersamanya. Kita gak sendirian. Ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Makanya kita dapat melewati ujian hidup proses hidup ini, bahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Itu yang mau saya bagikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Kemudian saya mau menyapa yang masih ada di live TikTok kita. Ada Pak Yosua Yobel Wahongan. Shalom Pak. Ada akun Flavia Mi. Ada Mabigel. Selamat malam Bu Iren. Kemudian ada Bapak Tony Titah. Ya, saya mau melihat chat TikTok kita pada malam hari ini. Ada Ibu Lita Manis, shalom Bu Silvi dan Dewe, shalom Bu, shalom Pak Yosua. Ya, wah, Bu Silvi malam ini cerah sekali. Padahal hari ini dari pagi hektik banget gitu ya. Justru kayaknya udah capek justru. Tapi puji Tuhan masih bisa terlihat cerah. Demi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah, terus ada tadi ada akun Sainah ya. Shalom. Ya. Shalom Bu Iren, selamat malam. Yesus memberkati kita semua. Oh ya, ada akun Koko Joen ya. Ya, kita harus selalu sabar. Sama Sofi yang gak muncul. Ya, ada akun dari Arjuna 23 Store. Amin, amin Pak. Kita harus kerjakan semua sikap-sikap hidup ini dalam kita lewati prosesnya Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa melewati semuanya, kita 7 sikap ini, maka kita bisa menjalani kehidupan kita dalam track yang benar. Terus dalam jalannya Allah. Menuju pada apa? Menuju pada satu waktu yang akan apa yang sudah disediakan Allah akan kita lihat nantinya. Bahkan biasanya apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah timbul dalam hati, justru itu semua yang disediakan Allah bagi setiap kita anak-anaknya. Ada akun kura-kura juga, Shalom. Ya, nah malam hari ini saya mau mendoakan teman-teman semua yang masih ada di dalam live TikTok ini. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang pada Allah. Terima kasih Bapak untuk apa yang sudah kami sharingkan. Seringkali kami suka ada dalam suatu proses yang Allah izinkan dalam hidup kami. Terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Proses yang sebenarnya bukan mau kami, tapi kami harus menjalani semuanya itu. Allah katakan kami harus sabar, menunggu waktunya Allah dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan hal itu bukan karena kemampuan kami, kekuatan kami, tapi pertolongan dari Allah sendiri yang akan memampukan kami bisa melewati hal tersebut. Tolong kami semua Bapa, kami juga mau percaya penuh pada apa? Pada rencana Allah dalam hidup kami. Supaya kami bisa berserah di dalam doa, menaikkan semua
permasalahan kami, pergumulan kami, apa yang kami hadapi dalam komunikasi kami dengan Engkau. Dalam doa itu kami nyatakan semuanya, dan kami mau tekun dalam iman. Kami mau melakukan semua perbuatan baik dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menuai nantinya apa yang Kau sediakan bagi kami semua dalam ketekunan iman dan perbuatan baik yang sudah kami lakukan. Dan kami juga mau bersyukur dalam segala hal, bukan saja hal-hal yang baik, tapi yang buruk sekalipun buat manusia. Kami mau tetap bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga ucapan syukur itu bisa naik ke hadapan-Mu, dan kami semua tetap ada di track yang benar, di jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Terus kami mau belajar rendah hati, dan kami mau taat akan firman-Mu, sehingga kami bisa menjalani proses yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami bisa melihat apa yang nanti Kau sediakan buat setiap kami. Kami pun mau mengandalkan hikmat dan petunjuk Allah. Tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa melakukan semua sikap ini dalam kami mengikuti prosesnya Allah dalam kehidupan kami, dalam keluarga rumah tangga kami kah, dalam permasalahan hal-hal tentang pekerjaan kah, dalam pelayanan kah, apapun yang sedang kami jalani, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya itu Engkau jadikan kami untuk kami bisa belajar. Terus Engkau proses, Engkau didik kami, Engkau bentuk kami menjadi seperti, makin sempurna seperti-Mu. Dan kami akan melihat apa yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terus berjalan bersama kami, supaya kami semua tidak pernah sendirian. Kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami, menuntun kami di jalan yang benar, menuju pada kesempurnaan tersebut. Nah, malam hari ini ya Bapak, kami mau serahkan teman-teman kami yang masih ada di live chat, masih ada di live TikTok maksud saya. Ada Pak Yosua, kami serahkan Pak Yosua dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil, terus makin dekat pada Allah. Kami mau serahkan Bu Iren ke dalam tangan-Mu dengan keluarganya, apa yang dibutuhkannya, apa yang keperluannya, bilang Kau cukupkan, Kau penuhi apa yang sedang dibutuhkannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga ada akun Flaviami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya dalam aktivitas sehari-harinya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Akun Mama Katarina juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan teman-teman kami yang ada dalam live chat ini, dalam live TikTok maksud saya, supaya kami semua bisa makin dekat dengan Engkau. Kerohanian kami terus bertumbuh menuju pada kesempurnaan, sehingga kami bisa meninggikan, memuliakan nama Allah, dan kami terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati kami semua ya Bapa. Jika masih ada dalam kehidupan kami yang belum mengenal Engkau, biarlah Engkau jamah setiap hati kami. Apapun yang ada dalam hati kami, biarlah jamahan-Mu yang bisa menyentuh setiap hati kami, membukakan pikiran kami, dan kami bisa mengenal Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sehingga kami bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, ORK pada malam hari ini sampai di sini. Saya mau mengundang besok ada kembali live bersama kami semua, The Way, dalam program-programnya jam 7 kah, jam 10 malam besok di The Way BSD ini. Besok ada Radio Kristen. Kami undang semua untuk bisa sama-sama join bersama-sama dengan kami. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Shalom semuanya. God bless you all.